Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Sobat Sidir. Kembali lagi bersama saya Niki di acara akhir tahun ini ya. Sebelumnya Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Budaya. Ya, pada kali ini kita akan membahas bagaimana terkait kejadian apa yang terjadi di tahun 2023 dan juga bagaimana pengendalian kami terhadap diri kita juga dan juga resolusi tahun 2024. Nah, mungkin kalau tadi teman-teman semua pada ngikutin acara kita dari awal, kita sudah mendengar beberapa cerita dari senior-senior kita. Nah, kali ini kita akan mendengar dari pandangan yang ya sedikit senior, tapi nggak senior-senior amat lah ya. Nah, ini dengan narasumber kita ada dua. Yang pertama ada tentunya wanita, yaitu ada Cimelin ya. Halo. Dan juga satu lagi pria, jadi sepasang. Ya, satu lagi Ko Agus ya. Halo, halo. Di sini saya mendatangkan seorang wanita dan pria. Tapi mereka bukan pasangan. Pasangannya ada di rumah masing-masing. Ya, oke. Mungkin kita akan langsung bahas saja nih. Pembahasan kita kongko-kongko santai ya kok ya, Ci. Terkait tahun 2023. Ini adalah kita sudah menuju di akhir tahun ya. Nggak lama lagi, beberapa hari sudah berakhir. Kira-kira apa sih pengalaman yang paling berkesan bagi Koko dan Cici, yang berkesan maupun baik atau buruk dalam kehidupannya lah ya. Mungkin boleh ladies first ya. Kita mulai dari cewek dulu berarti ya. Waduh. Hai, silakan ladies. Oke, Cimelin, Aku silakan. Oke. Pengalaman tahun ini lumayan ya. Lumayan challenging. Tapi karena ada challenge, berarti kan ada banyak pembelajarannya. Jadi ya mungkin yang paling berkesan tuh, yang paling berat tentu saja orang tua meninggal itu. Ya itu cukup ini agak ya kebawa perasaan sih, baper. Terus ya paling anakku kan udah ini ya mulai toddler berarti 3 tahun itu lagi aktif-aktifnya. Nah itu karena Lucu-lucunya Ci ya. Iya, lucu juga sih. Dan dia tuh udah mulai keras gitu kan. Dia tuh jaganya juga agak gimana gitu. Tapi dari situ aku jadi belajar mengelola emosi juga. Bagus juga. Wah. Ya, gitu deh. Jadi yang nggak dikelola bukan duit doang ya, emosi juga perlu Duit, dikelola. iya benar. Duit juga mesti dikelola. Duit, emosi, waktu. Itu benar-benar banyak pelajarannya deh. Ya, itu. Oke, mungkin sebelumnya saya juga mendengar cerita sedikit sedih nih, Ci. Aduh, sebelumnya saya sampaikan turut berduka ya, Ci, untuk orang tuanya. Ya. Thank you. Ya, mungkin ini pengalaman masing-masing ya. Tapi yang ingin saya tanyakan juga adalah bagaimana sih, Ci, sebagai orang tua ya, berperan tentunya ya tadi Ko Agus sempat menyinggung tentang biaya. Biaya itu kan pasti namanya orang ya perlu ada bisnis atau kerja atau yang mendapatkan penghasilan ya. Bagaimana Cici mengatur waktu dalam memanage penghasilannya supaya tetap dapat untuk dirinya, untuk keluarganya, dan juga membagi waktu untuk sebagai seorang ibu di rumah untuk anaknya sih. Ya itu pasti amat sangat challenging juga ya. Apalagi kan aku semuanya sendiri ya. Jadi pertama sih yang pasti waktunya tuh susah banget karena kan jaga anak tuh apalagi masih batita itu mereka tuh benar-benar perlu perhatian yang banyak gitu. Jadi kalau kita kalau aku kan kerja di WFH. Nah, kalau kerja di rumah itu ya kalau lagi kerja ya anak suka ngegerayangin atau minta ini, minta itu gitu. Jadi ya itu agak stres sih. Cuman ya disitulah tantangannya. Jadi di situ aku juga belajar gimana aku bisa lebih sabar juga sih. Kalau selama ini kan hidup kayaknya aku sebelum punya keluarga itu kayak ya happy aja gitu. Tapi ya ternyata aku nggak tahu kalau ternyata aku tuh punya sisi yang bisa marah, gampang marah gitu, gampang tersinggung gitu. Kalau dulu nggak ada challenge-nya, nggak tahu nih aku punya sisi begini. Aku taunya happy aja gitu, iya aja, seneng aja. Tapi ternyata begitu ada masalah datang, oh keluar nih kekotoran batinnya gitu kan, kilesannya keluar semua. Dan dari situ aku sadar, aku
nasib aku punya kilesa ya, gitu kan. Ya di situ dan dari challenge itu ya aku belajar gimana supaya ya bisa pelan-pelan, ya bisa lebih sabar lah. Dan ya itu butuh waktu sangat ini sih, butuh waktu banget sih. Dan mungkin butuh teman-teman yang support juga karena banyak yang kena semprot juga. Bergabung di CD membantu Ci ya berarti ya? Sangat membantu Waduh. banget. CD itu bener-bener, menurut aku selama ini berorganisasi, CD itu ruang belajar yang paling bagus. Karena menurut aku CD itu dia balance. Dia nggak cuma spiritual, tapi dia juga ada duniawinya. Karena kita kan sebagai perumah tangga, kita perlu skill duniawi juga nih, gitu. Kalau cuma tapi spiritual tuh perlu banget. Tapi kita kan juga perlu skill duniawi. Jadi kalau di sini tuh balance gitu. Ya aku senangnya di situ, bagus banget. Nggak terlalu serakah juga jadinya ya, kalau ada spiritual ya. Nah maksudnya. Oke, mungkin selanjutnya kita minta pandangan dari Ko Agus nih, selaku kepala keluarga, sebagai seorang ayah, seorang suami, dan juga tentunya di bidang profesionalnya sebagai pekerja juga nih. Kira-kira bagaimana sih kok memanage waktunya juga nih? Lalu apa yang paling berkesan dalam tahun 2023 ini? Saya bilang berkesan ada dua sebenarnya, yang bahagia dan menyedihkannya. Wah. Tapi memang kalau dari saya, mungkin 2 tahun ini cukup bahagia karena dulu kan anak tuh lahir jauh di Lampung, di kampung istri saya. Saya baru ketemu itu Januari pas libur, ya Desember saya jemput, Januari benar-benar full ketemu sama anak saya, main dan ya mengalami hari-hari bersama real keluarga sepenuhnya gitu. Saya pikir jadi tantangan sebenarnya. Saya pikir akan susah atau sulit atau bikin saya stres. Tapi ternyata kebalikannya, saya dapat begitu banyak berkah, saya dapat begitu banyak kebahagiaan dari kehadiran anak dan istri. Orang mungkin harapin ya udah istri di kampung sana, saya bebas di sini gitu. Kalau Kangen saya dong. iya, tapi kangen kan bebas tapi ya kan. Bebasnya gitu ya? masih tanda kutip ya. Tapi ya saya pikir juga ketika mereka datang saya akan merasa terkekang, saya akan merasa kesulitan, tidak punya waktu untuk hal-hal lain. Beneran sih nggak ada punya waktu buat ke sini, makin jarang gitu kan. Tapi secara kebahagiaan itu sebuah kebahagiaan kalau punya keluarga yang lengkap ya. Apalagi kalau saya kan nggak punya papa mama gitu. Ya udah lama. Jadi sumber kebahagiaan saya biasanya diri saya sendiri, kakak, adik jauh, dan kalau kita biasanya ke kakak yang suka berantem kan agak susah cari kebahagiaan ya kan. Jadi ya ketika mereka hadir di keluarga bersama-sama, apalagi kami kebetulan baru punya rumah baru, walaupun rumahnya udah lumayan lama kan, tapi terhitung rumah baru. Jadi ya punya rumah baru, keluarga baru lengkap, wah itu di tahun 2023 ya, itu sebuah berkah buat saya yang menutupi semua penderitaan saya gitu. Sebagai pencari uang satu-satunya, istri saya di rumah menjaga anak saya kan. Terus kerja kan, rumah di Tangerang, kurang lebih 1,5 jam ke kantor, ke Pluit setiap hari. Wah itu kan sebenarnya lumayan cukup tanda kutip menyengsarakan ya. Enggak ada kepikiran buat karena pindah gak deketan. Udah enak tuh kalau tinggal di rumah terus sama keluarga, dengan apalagi saya suka gunung kan, view-nya gunung. Oh, view-nya gunung. Dan ada ya tanda kutip ya rumahnya enak lah intinya gitulah, yang nggak bisa tergantung orang, masing-masing orang ya kan. Jadi kalau untuk pindah ke suasana baru, apalagi di Jakarta yang menurut saya polusi, macet, apalagi kalau opsinya apartemen. Saya bukan orang tipikal apartemen yang bisa dikotakin gitu kan. Tadi dan ya sudah, saya lebih memilih sengsara, tanda kutip sengsara 1,5 jam tiap sekali jalan ya, bolak-balik 3 jam di jalan. Dan itu lumayan melelahkan. Tapi pulang ke rumah kan orang mungkin mikir sebagai suami udah capek kerja pagi sampai sore, pulang ke rumah kan aduh main sama anak pusing, capek ngurusin, harus bantuin istri gitu segala macam. Tapi ternyata itu justru jadi obat capek gitu buat saya. Anak dan istri saya yang datang, halo ini makanan udah siap. Kalau dulu waktu istri di kampung kan makan sendiri, beli mikirin, sendiri. makan apa ya gitu. Dan
cuman bisa video call. Nah sekarang datang halo, anak apalagi, wah, Anak lu udah umur berapa sih? setahun setengah. Tahun setengah. Oh, Ya, Desember setahun lagi setengah. lucu sih, Lagi lucu dan ya ternyata banyaklah hal-hal positif dari anak yang mungkin nggak bisa diomongin satu-satu, beda-beda ya. Anak itu ini sih, dia polos. Jadi Iya. kita, kalau dia polos itu kita happy gitu. Dan apalagi kalau saya kan di keluarga, kebetulan saya minta istri untuk di rumah dan dia memang mau Full time mother. full time mother, terus ya oke, jadinya semua perkembangan anak saya namanya Yasika lucu banget dan Iya, manis. Nah perkembangannya bagus gitu kan, secara dia udah mulai belajar ini, saya pulang tahu-tahu udah bisa nunjuk mata, nunjuk mulut. Kamu belajar dari mana gitu ya kan? Hebat, anaknya pinter. Enggak, mamanya yang pinter. Mamanya yang juga. ngajarin. Anaknya siapa? Anak papa. Baik. Kalau pinter baru malah Iya, anak rebutan. papa dong. Giliran salah ya baru. Nu anak lu no. Berarti ketika berangkat itu benar-benar ya, ketika berangkat kerja ya, waduh 1,5 jam nih capek banget, tapi Iya. punya motivasi karena harus membiayai keluarga, tapi akhirnya terjalan. Tapi ketika pulang, walaupun capek, tapi termotivasi karena wah udah ada anak dan istri di rumah yang nunggu nih, Iya. pengen main bersama, Iya. melihat perkembangan anak ya. Bahkan nyampe tadi udah tahu mata mulut aja, nyampe tahu lu, wah Iya. itu bahagia ya. Iya, bahagia. Sebagai seorang ayah, wah itu sih benar-benar. Mungkin saya ya baru ikut berempati ya, Iya, tapi iya. kebahagiaan udah nyampe gitu. Wah, Kapan? itu benar-benar. Hah? Kapan? Coming soon. Udah ada calon belum? Nanti Raci ya. Bongkar. Tapi ya di lain sisi pasti ada negatifnya kan. Yes. Nah, Oh ya? penderitaan kita cukup berat juga ya. Jadi apalagi seorang pencari nafkah solo sendiri ya kan. Tunggal saya yang harus cari uang ya. Biasanya dulu bisa nabung, mungkin tahun ini kayak karena punya rumah, cicilan rumah baru, anak juga tambah biaya kan segala Betul. macam. Ya jadi hampir nggak ada sisa, bahkan kadang beberapa bulan sekali ada beberapa bulan karena tiba-tiba ada kebutuhan mendadak kayak ada masalah rumah bocor segala macam. Iya. Itu tuh. Aduh iya. ya nggak mau nggak mau finance ini tergerus terus, bahkan menggerus tabungan. Aku setuju sih, karena kalau kita udah berumah tangga ya, single income tuh nggak cukup. Aku setuju. Kita perlu ada Sisipan. tambahannya lah, ada side hustle atau mungkin passive income. Ya Bener betul. banget. Ya kalau mungkin untuk yang secara penghasilan belum benar-benar tinggi ya, mungkin kalau kecuali beda kalau pengacara ya kan. Terus dokter ya beda mungkin yang gajinya tinggi. Tapi itu waktunya mereka juga. Nah, ya itu panjang beda-beda. Kalau secara juga. finance cukup mereka, tapi Iya juga secara Waktunya. waktu mungkin lebih karena saya guru ada libur 1 bulan lagi kan. Kalau misalnya nanti Desember libur 1 iya. bulan. Libur semesteran ya. Waktu saya Semester. sebagai seorang guru waktu banyak. Nah, ya yang susah ya mungkin bukan nggak cukup sih, uang cukup. Finance menurut saya cukup. Cuman yang nggak kekejar tahun ini adalah yang sedih, saya masih agak bingung adalah tabungan anak untuk sekolah nanti, tabungan investasi saya di masa tua. Ya, itu sih udah cukup ada BPJS Ketenagakerjaan, promo pemerintah lagi. Itu perlu. Tapi Aku iya, setuju. itu nggak Ya. boleh diambil ya. Di masa kita maksudnya kurang ya, maksudnya mendadak itu keperluan mendadak. Itu BPJS Ketenagakerjaan itu membantu banget menurut sih. aku ya. Ya, jadi ya setidaknya kalau sekarang tabungan saya di BPJS Ketenagakerjaan itu untuk masa tua. Dan kalau ada orang mungkin ya kasih tips juga buat anak-anak muda yang lagi baru mau berumah tangga, jangan dipakai tuh, kadang-kadang dia pindah kerja kan bisa diambil tuh BPJS pakai akal-akalan segala sayang. macam. Padahal itu kan tabungan jangka panjang yang untuk masa tua Jaminan kita. hari tua ya. Iya, JHT. Jadi menurut saya itu perlu dijaga ya. Kalau diinvestasi, saya juga investasi saham, saya juga investasi reksadana juga. Tapi itu lebih mudah diambil, ya kan? Sewaktu-waktu Liquid, kita butuh duit, itu pasti kita jual. Investasi saham, apalagi saham yang tiba-tiba udah cuan 100%, udah beggar, langsung pengen ngambil kan, ingin merasakan untung. Tapi kalau di kayak tabungan pensiun seperti BPJS Ketenagakerjaan itu kita akan malas ngambil dan harus berhenti kerja dulu kan. Terus beberapa bulan nganggur baru bisa ngambil. Jadi alangkah baiknya kalau kita memang yang orang-orang yang masih muda yang mau pindah-pindah pekerjaan, ya better itu jangan sampai diambil, udah biarkan saja. Toh itu untuk masa depan. Nanti tiba-tiba kita udah naik karir,
BPJS Ketenagakerjaan atau tabungan pensiun lah ya kita sebutnya. Tabungan pensiun itu udah makin besar. Jadi kita akan merasa, oh amit-amit ada something yang trouble di masa depan. Apalagi kalau kita sudah kayak gini ya, udah punya keluarga, harus save benar-benar kan. Ya tabungan itu penting. Dan investasi atau hal-hal untuk jangka tua itu penting banget. Dan saya mungkin agak sedikit sedih karena ya di umur 25 nabungnya paling cuma 5%. Kadang-kadang kalau ada sisa aja baru nabung. Jadi nggak dihitung Kita dulu. belum paham nggak sih kalau dulu? Paham, cuman males aja, pengen jalan-jalan aja, pengen seru-seruan aja ya kan. Karena belum merasa ada tuntutan ya. Iya betul, karena merasa masih bebas, masih nggak ada yang pikirin, ini besok sekolah anak gimana gitu kan. Iya, aku dulu juga nggak kepikiran gitu. Makanya aku bilang taunya happy aja gitu. Aduh, sekarang baru berasa. Iya. Oke, berdasarkan itu sih. pengalamannya, wah ini benar-benar berkesan banget sih ya. Tentu ya saya belum di fase kalian, tapi saya dapat banyak informasi dan juga gambaran-gambaran penting untuk pembelajaran kita. Tentunya juga bukan untuk saya doang, juga pasti kepada sobat Sidir semua yang nonton di sini ya. Tentunya untuk anak-anak muda. Ya di sini banyak pesan dari orang tua nih. Ya, Ya. di sini kita harus Udah nurut tua ya? nih. Orang tua, udah punya anak. Saya juga nih dinasehatin ya, ini sebagai bekal kita untuk belajar ke depannya ya. Ya. Oke, mungkin kalau kita ngomong terkait masa lalu terus, tentu kita pasti cuma membahas histori ya. Tapi bagaimana kita setelah mengetahui kejadian sebelumnya, kita belajar banyak untuk bagaimana memperbaikinya nih. Nah, kira-kira dalam proses memperbaiki ini, resolusi untuk tahun 2024 itu nih, bentar lagi kan udah mau 2024 nih. Kira-kira apa sih goal-goalsnya ini? Mungkin kali ini kita dari cowok dulu deh, karena tadi ceweknya udah duluan ya. Biar adil nih. Saya pikir seru sweet. Oh, Sweet. Kalau resolusi ya, saya bukan ada sih resolusi satu ya, tabungan tadi sebenarnya ya, manage keuangan lebih bagus lagi. Mungkin saya nanti harus, kemarin sudah sempat hitung-hitungan, ternyata bukan masalah nggak cukup, tapi managingnya yang memang nggak berdua. Harusnya sebenarnya manage keuangan itu berdua. Ya? Nggak cukup sebagai orang yang, apalagi terutama Pegang sebagai uangnya. sebagai penghasil uang. Itu kalau yang menghasil uang juga yang manage, itu akan kelihatannya gua yang hasil, gua harus makan yang lebih enak segala macam. Kalau gua keluar ya oke gitu. Jadi harus memang, bukan juga salah kalau kita lempar ke istri. Misalnya saya punya istri, ini uang gaji semuanya kasih ke istri. Nggak bisa gitu juga. Jadi memang ternyata saya tanya ke teman saya, harus manage berdua. Nih uang kita semua segini, clear, terus di manage berapa. Nah itu mungkin yang tidak dilakukan tahun kemarin, dan sekarang ini lagi dibahas. Semoga nanti di tahun 2024 ini semua clear. Itu jadi resolusi supaya keuangan setidaknya adalah sedikit-sedikit tabungan, atau setidaknya semuanya clear, tidak ada masalah sana sini, atau yang bahaya dah nggak stabil sebenarnya sih. Kadang pengeluaran sebulan harusnya 7 juta, kadang bisa tiba-tiba melonjak jadi 10 juta. Karena kita berumah tangga suka ada yang nggak keduga juga. Ya, tak terduga kita ya. udah budgetin Iya. segini nih. Nggak tahu ntar ini rusak, itu rusak, aduh. Nah, harusnya Keluar lagi gitu kan. sebenarnya saya dapat kemarin belajar, ya kita harus alokasikan. Oh, yang misalnya tidak terduga itu ya. terutama kan rumah dan kendaraan. Benar-benar. Nah, Oh iya. bayangin kita tiap Maintenance. mikirnya adalah kendaraan nggak pernah rusak ya kan. Jadi nggak ada tiap bulan naruh duit tabung buat jaga-jaga. Ya kalau punya asuransi oke mungkin. Asuransi kan bayar juga. Ya itu bahasanya alokasi kan. Kalau kita nggak punya alokasi untuk itu, ya tiba-tiba rusak. Kalau ban rusak kan nggak ada masuk asuransi gitu kan, harus bayar. Ban bocor lah atau segala macam, itu kan harus sebenarnya ternyata harus ditulis tuh alokasi maintenance mobil. Kita biasanya maintenance-nya berapa, itu kan sebenarnya bisa dihitung. Jadi ngomongin finance. Iya, tapi aku setuju ya. Aku juga nanti mau cerita kalau aku resolusinya memang ya itu manage keuangan itu. Memang tuh ya ini masalah kita kayaknya ya. Wah, ini calon Orang tua baru. orang tua ini pada mainnya perhitungan ya. Memang wah, karena ini generasi muda, ketika muda banyak yang nggak mandang, tidak melihat sejauh Kita nggak itu, aware. Aduh. nggak aware, dan jadinya
salah mengalokasikan dananya ya. Akhirnya sekarang sudah mulai aware karena pengalamannya. Akhirnya sekarang harus benar-benar di maintenance dengan baik supaya tidak salah ya. Betul. Ini benar-benar penting. Karena kan itu terkait dengan keberlangsungan hidup keluarga kita gitu. Iya. Uang Benar. gitu. Mungkin kalau untuk yang masih muda-muda cuma mikirin diri sendiri kali ya. Tapi kalau Belum ini banyak keluarnya. karena ya masih bisa Kan cuma lah. buat makan. Iya. Nah, karena masih juga sama orang tua biasanya ya. Paling makan, healing, apalagi Barang-barang. skincare, hobi. Aduh, kalau sekarang kita hobi masih ingin hobi nggak? Ada dikit-dikit Ada dikit-dikit lah. ya? Harus. Kita harus. Ya, Menyenangkan diri makanya itu alasannya kenapa penghasilan itu nggak boleh kasih ke tanda kutip istri bahasanya. semua. Karena cowok ya apalagi penghasil uang ini kan butuh maintenance juga. Benar-benar. Salah satunya adalah melampiaskan stres dengan olahraga atau mungkin hobi kan olahraga gitu kan. Atau yang suka ngapain hobinya yang asal jangan yang ngabisin duit banyak ya. Masih terhitung lah ya tetap itu makanya manage bareng-bareng. Saya butuh healing, butuh pijat atau mungkin butuh terapi segala macam itu kan sebenarnya kebutuhan si orang yang bekerja gitu. Jadi alangkah baiknya tetap harus dibicarakan berdua alokasinya. Tapi aku juga pernah dengar memang kan ada tuh yang kamu bilang yang semuanya kasih ke istri gitu kan. Iya. Nah, aku pernah baca-baca juga ternyata ya ada yang bilang kalau sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Bener, aku setuju sih. Dan ternyata ini kamu ini ya, maksudnya pengalaman langsung ya. Iya, apalagi kan kalau bayar-bayar kan semuanya. Kalau aku biasanya bagian pembayaran, istri ya udah biar tenang juga istri sebenarnya di rumah. Iya. Kita yang laki-laki ya udah bayar cicilan, bayar apa ya udah kita semua. Jadi istri udah terima uang bersih buat tabungan sama uang jajan, uang segala macam yang ya udah dipakai di rumah. Kalau kita saya terutama yang saya lakukan adalah kayak gitu. Cuman yang susah ini prioritas sebenarnya. Kita juga harus nentuin prioritas mana keluarga kah? Yang susah di transport sebenarnya. Kita mau pergi-pergi kan. Nah, kadang-kadang lupa nih. Oh, saya ada acara ini, acara itu. Itu kan lumayan kan, Suka apalagi dari bocor Tangerang ya. Oh iya, lu Tangerang ke nggak Jakarta, ke sini bolak-balik udah sekali jalan bisa 200.000. Oh iya, Kalau- tolnya udah berapa? Nah, iya. Tolnya bisa gocap. Iya. Nah, hal-hal kayak gitu yang perlu diperhitungkan juga. Jadi akhirnya kalau saya untungnya di tahun ini skala prioritas juga cukup bagus. Nentuin prioritas tetap keluarga prioritas utama, terus pekerjaan yang kedua, baru mungkin ya udah kita bisa support kemana nih ke CD. Oh, saya makanya ngomong ke Lamar, saya nge-host 2 bulan sekali aja ya, jangan sebulan 5 kali. Ya kan? Terus kemudian kalau ceramah juga paling ya sebulan sekali juga. Jadi ya udah lamar sekali CD ceramah ke wihara sekali. Kalau ya habis itu kan kemungkinan besar tetap ada kegiatan-kegiatan lain kan. Kasian juga waktu juga kan limited ya kan. Uang bisa dicari, teman bisa dicari, relasi bisa dicari, waktu yang nggak bisa ditambahin. Nah itu yang paling susah manage-nya sebenarnya. Benar, manage waktu paling susah sih. Ya, waktu itu yang paling berharga lah ya, Benar. karena apapun yang sudah berlalu tidak akan terulang kembali. Kalau terulang kembali pun tidak akan pernah sama, katanya sih begitu. Tapi ya. kita harus memetik pelajaran dari itu sih. Nah, benar. Oke, membahas terkait waktu itu luar biasa sih ya. Mungkin kalau boleh tahu kok biasanya di keluarga itu masih sering refreshing apa gimana sama keluarga, sama istri dan anaknya? Kalau saya yang penting biasanya istri kan karena full time mother di rumah full setiap hari, beda sama saya yang ketemu orang kemana-kemana. Gitu. Iya, kasihan. Jadi yang pasti Sabtu Minggu harus ada waktu refreshing. Keluar cuma makan kayak kemarin kita duitnya pas-pasan ya udah makan pecel lele tapi di Gading Serpong. Gitu aja udah happy loh. Iya. Yang penting kan keluar. Yang penting keluar lihat suasana baru. Quality time ya. Iya, betul. Quality time. Walaupun makannya cuma pecel lele ya. Cuma sometimes justru makanan sederhana itu yang happy sih. Karena yang penting bukan makanannya seberapa mahal, seberapa mewah, tapi ya time-nya. Iya, gimana iya, kita enjoy di situ. Dengan siapanya ya. Satu Wah, itu. Itu Terus, yang paling penting ya. ya handphone disimpan bener-bener juga. Udah. Oh, Family time ya family time. Handphone jangan sambil scroll IG segala macam. Itu udah nggak tahu, bingung juga. Kita di keluarga, saya sama istri, bener-bener udah nggak usah ada omongan. Kita kalau udah
quality time nggak ada handphone. Oh, kalau udah pulang rumah handphone ditaruh aja ya? Taruh, makanya kalau kadang-kadang kalian telepon untuk ini meeting jangan lupa segala macam waktu itu miss iya, meetingnya yang kan. ini ya. Lah udah sama anak ya, sama istri boboin anak. Bagus. Jam 4 baru jawab. Sorry udah tidur. Jam 4 pagi baru jawab. Ya begitulah. Jadi harap maklum ya. Kalau dari Cimelin gimana sih? Biasanya kegiatan ya kondisi seperti ini refreshing sama anaknya kira-kira ngapain sih Ci gitu? Kalau aku di Jakarta pilihannya sedikit ya kayaknya. Kalau dulu sih aku sebenarnya pindahan dari Bali juga ya. Kalau Bali kan enak ya, ke pantai itu dekat gitu, 5 menit. Ke gunung juga ada. Ke gunung juga ada. Dan maksudnya gampang, aksesnya tuh mudah gitu dan nggak perlu biaya yang besar juga. Nah kalau sekarang paling ke mall, udah, aku ke mall aja sih. Paling anak main ke playground. Jadi udah ganti gitu ininya, gayanya ganti gitu. Ya aku kangen Bali juga sih. Bali, I miss you. Aduh, keluarga pada di Bali semua sih ya? Keluarga sih di sini. Oh, keluarga di sini. Makanya aku pindah ke sini. Sebenarnya mau deket keluarga gitu. Nanti kalau balik ke Bali, wah harus di sana lagi merantau lagi lah ya. Gimana ya? Kalau ke Bali. Kalau dibilang perantau, tapi kalau Bali itu bingungnya feels like home. Ini karena suasananya enak ya. Suasananya enak. Udah berapa tahun sih di Bali waktu itu? Aku di Bali 7 tahun. Wah, ya. Ya udah kenal lokasi juga sih. Kalau Ko Agus waktu itu kok ketika Koko waktu di Jakarta, Tangerang lah ya. Tangerang. Kan istri sama anak tadi di Lampung ya. Berarti itu merantau dari Lampung juga ya? Istri orang Lampung atau? Istri orang Lampung, saya orang dari Medan. Tanjung Balai kan? Medan. TB kan? Siaulang. Aduh. Berarti dari Medan tuh merantau ke Jakarta lah ya. Habis itu tapi istrinya Lampung, awalnya LDR ya sebagai suami istri ya berarti ya. LDR-nya karena pas kan maunya lahiran anak di Lampung sama dekat sama ibunya. Iya benar-benar. Jadi ya udah saya yang ngalah. Walaupun awal waktu pas kita nikah nanti kalau punya anak lahirnya ada papa ya, harus ada saya ya. Tapi ujung-ujungnya nggak bisa kan ya. Karena mendadak. Karena situasi si perempuan biasanya akan lebih nyaman kalau ada yang comfort gitu kan, yang bikin dia comfort. Kalau apalagi habis melahirkan tuh lagi sensitif banget gitu. Baby blues. Baby blues. Dan kalau pas lahiran kan emergency kan, kita nggak tahu kapan lahirnya. Jadi saya kerja, kalau tiba-tiba saya lagi kerja, lagi ngajar, bentar ya tunggu saya selesai ngajar kan nggak bisa. Terus saya dari Jakarta ke Tangerang 1,5 jam udah brojol dulu tuh anak. Jadi ya udahlah saya yang ngalah. Berapa tahun? Ya hampir setahun. Dari 7 bulan kandungan berarti terus sampai anak ya 8 bulan total. 8 bulan dari umur 6 bulan bayi di dalam kandungan sampai dia sudah setengah tahun hampir. Karena kan biar tunggu shuttle dulu kan, terus nunggu saya juga waktunya agak luang. Ya pas liburan Desember baru jemput. Itu makanya pas Januari baru benar-benar wah, tahun ini tahun spesial lah gitu, habis Covid lagi kan stres segala macam. Ada kepikiran ini nggak sih? Kan kamu kan bilang ini tabungan kan, goalnya ini ya. Ada kepikiran nggak misalnya kayak buka bisnis baru gitu? Something? Udah kepikiran sebenarnya dulu kan aman, kenapa? Karena dulu udah ada side income gitu kan. Side income-nya itu jualan kopi, jualan donat waktu itu. Karena belum punya anak. Masih nggak jualan kopinya? Kopi sih masih, tapi nggak intens. Karena kan kalau... Apa namanya kopinya? Udah tahu ya. Kalau orang CD udah pada tahu ya. Saya juga tahu kok karena saya orang CD. Gus Kopi. Cuman kan ya kalau dulu jualan online tuh lumayan lancar. Cuman kan kalau online kan bingung di mana saltnya, di Tangerang. Kalau ada orderan gimana saya nyetingnya gitu kan. Giling kopinya segala macam, istri ngurusin anak, kasihan kalau ujung-ujungnya side jobnya istri yang jalanin dengan dia ngurus rumah, ngurus anak, ngurus bisnis. Giling sendiri? Iya, semuanya. Makanya handmade ya? Handmade. Oh ya, nggak pakai tangan juga bikinnya ya. Jangan bilang handmade pakai tangan, digulak-gulak ya sudah. Mesin kan tapi ya pakai mesin, tapi again kan sebenarnya cukup merepotkan. Kalau yang order 1 2 oke lah. Nah kalau tiba-tiba ada orderan 20 30,
kalau udah bisnis udah lancar. Jadi saya belum berani untuk jalanin bisnis side income ini karena tunggu anak agak lumayan bisa ya sama pembantu lah tanda kutipnya mungkin. Jadi perkembangan udah bagus ya, sambil istri saya atau sama saya sambil mantau sedikit-sedikit aja, dijaga sama pembantu. Nanti mungkin sekitar udah umur 2 tahun lewat lah gitu kan. Apakah istri akan kerja atau akan lanjutin bisnis kemarin, ya kita lihat nanti gitu. Nah, kalau dari segi invest, kan kamu ada itu saham sama reksadana ya? Itu oke nggak sih? Oke, pasti oke. Oke, Selama investasi ya, bukan trading. Kalau trading kan saya full udah kerja. Kalau invest berarti, sorry aku karena aku kurang pengalaman di saham ya, jadi aku nanya sedikit ya. Boleh, Ci. Kalau invest, berarti maksudnya kamu nggak ambil ya uangnya ya? Nggak ambil, nggak saya jual. Berarti emang tanam aja gitu? Kalaupun jual, itu kalau udah misalnya emang nih trading jangka pendek itu 3 bulan gitu kan, udah income-nya, udah profitnya 20-30% dan sesuai target, jual tapi nggak diambil duitnya untuk beli saham yang lebih menjanjikan lagi. Oh, jadi diputer lagi ya? Jadi itu memang uang khusus investasi dia. Tapi ya itu resikonya adalah kalau di saham dan ya uang yang bahasanya sebenarnya cukup liquid untuk dijual kembali kan. Ketika kita punya kebutuhan dana yang sangat mendadak, kayak misalnya tiba-tiba anak sakit ataupun misalnya kecelakaan, itu bisa langsung dijual gitu. Pasti kita harus jual dong. Beda kalau BPJS uang pensiun tadi nggak bisa kita ambil. Karena narik aja harus resign dulu ya, 1-2 bulan tidak kerja nih. Jadi itu memang sebenarnya basically untuk orang yang tidak bekerja. Karena makanya jaminan hari tua ya. Kebetulan saya kerja ya, saya jadi tahu ada juga nih. Nah, jangan diambil ya. Ya, terima kasih pesannya Ayah. Ya itu sih. Oke, mungkin kira-kira ada gak sih satu pesan kepada Sobat Sidir, pengalaman apa lagi yang ingin dibagikan sebelum kita sampai di ujung acaranya? Ada gak sih dari Cici juga satu pesan apa? Kalau dari aku ya, kemarin aku nonton podcastnya Bicara Cinta, Luna Maya. Jadi Luna Maya sendiri bilang, ini sekelas artis ya, dia bilang di umur 30 tuh dia kepikirannya tuh gimana mencari penghasilan yang stabil. Jadi aku tuh merasa relate banget gitu. Oh, berarti emang ini waktunya kita berpikir seperti itu gitu ternyata. Ya, tapi kalau bisa dari muda, kalau bisa sudah belajar tentang literasi finansial. Jadi ketika kita udah beranjak dewasa, berkeluarga, nggak kaget tuh. Nggak kaget sama semua pengeluaran, kebutuhan. Karena ya gimana pun memang itu kan memang fondasi, salah satu fondasi dari kita menunjang kehidupan ya, keuangan itu. Jadi ya pesan aku sih ya untuk teman-teman, ya kalau bisa kita belajar literasi finansial, dan kebetulan di CD juga provide ya. Oke, bagi yang mau belajar bisa menghubungi CD. Nanti akan dimasukkan nomor teleponnya di sini ya. Oke. Dari Koko, kira gimana Kok? Banyak ya. Aduh, ya banyak mungkin satu pesan aja Kok, yang paling penting lah Kok pengalamannya. Iya, bukan hanya finansial, banyak hal ya. Prioritas, managing, self-care, terus family care. Wah, banyak banget yang harus kita pikirkan tentang hidup sebenarnya. Makanya kalau sebagai guru dan di sini juga ada 2 poin. Satu, jangan pernah berhenti belajar. Yang kedua, life balance di CD. Life balancing. Makanya ya balance CD, tuh seperti apa sih? Ya balance ya, yang paling utama adalah ya lu jangan cuma nyari duit. Ya. Lu jangan cuma cari kesucian juga, karena kita rumah tangga. Bisa. Ya bisa, kecuali emang kalau mau jadi suci ya udah jadi biku langsung bilang gitu. Jadi apa namanya? Jadi yang non perumah tangga langsung. Daripada hidup di tengah-tengah, kalau sebagai perumah tangga kita wajib memikirkan keuangan ya, kehidupan lah ya. Entah itu pasangan, keluarga dan segala macam. Kemudian penghasilan dan waktu. Tapi juga jangan lupa spiritual itu kan tentang diri. Setuju. Bagaimana mengenal diri, bagaimana memahami diri kita, kemudian mengembangkan diri supaya tidak terkotori dengan hal-hal negatif di dunia. Itu buat saya spiritualnya. Termasuk sebenarnya spiritual di sosial, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang yang tepat, ya kan?
Jadi ya makanya CD yuk join. Jadi kita ya belajar sama-sama ya. Membangun Oke. relasi ya. Ya itu termasuk spiritual sebenarnya. Cuma kita pisahkan di sosial kan. Kalau di CD kan ada 5 life balance. Ini pendirinya kayaknya. Ya, kalau Oke. Pak Hartawan bilang kan, Benar. intelektual, kemudian spiritual, kemudian finansial, health, sama sosial. Hafal udah. Hafal. Wah, ini Kalau memang nggak hafal bahaya jadi anggota jadi pengurus CD. jangan Iya. jangan ngaku orang CD lah ya. Ini aku mesti baca dulu. Aduh. Oke, terima kasih kepada Ko Agus. Ya, mungkin ini dari CD kita banyak belajar terkait balancing of life ya. Salah satunya apa yang dalam agama Buddha ajarkan itu adalah kita berdana itu adalah untuk melepas. Bukan berarti agama Buddha itu nggak boleh kaya. Justru kita harus kaya. Kenapa? Karena dengan kita belajar di CD finansial, bagaimana mengelola keuangan dengan baik, jika kita punya uang lebih, kita bisa berdana, membantu orang lain, karena dalam agama Buddha adalah kita harus saling tolong-menolong. Ya, itu salah satu balancing of life yang saya dapatkan dari selama saya di CD. Jadi kita di sini benar-benar harus memperhatikan secara spiritual dan juga dalam kehidupan pribadi sebagai umat awam ya. Ya, mungkin itu sebagai penutup dari saya. Ya, terkait pembelajaran kita hari ini ya. Terima kasih kepada Cimelin dan Ko Agus atas sama-sama. waktunya ya, Sama-sama. bersedia menjadi narasumber di sini untuk membuka wawasan kita. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi teman-teman semua Sobat Sidia. Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Budaya. Sandarkan lelahmu dan ceritakan tentang apapun aku mendengarkan. Jangan pernah kau merasa sendiri. Tengoklah aku yang tak pernah pergi. Oh, bagiku kau tetap yang terbaik. Entah beratmu turun atau naik. Kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah. Segala sesuatu yang pedih bisa diringankan dengan kau berkata dunia sedang tak ramah. Ya bukan berarti kau mesti berubah. Oh, jadi seseorang yang tak kau ingin, yang menatapmu asing dari cermin. Oh, bagiku kau tetap yang terbaik. Entah beratmu turun atau naik. Kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah. Segala sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan peluk. Kita perlu kecewa untuk tahu bahagia. Bukankah luka menjadikan kita saling menguatkan? Kadangkala tak